Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarona Putri dari program studi Ilmu Komunikasi kelas reguler A2. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang sangat cantik, yaitu Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut adalah Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Chandra Kirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Chandra Kirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati kepada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan irilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Raja Chandra Kirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam, putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh, namun penyihir tidak dapat masuk ke istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Chandra Kirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Chandra Kirana menjadi keong mas. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, yaitu Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong mas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong mas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong mas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satupun yang ia dapatkan karena sudah terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil. Ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya siapa yang sudah membuatkan makanan ini. Setiap hari kejadian serupa selalu terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia sangat ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan tiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik, dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Chandra Kirana, sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya, Chandra Kirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Chandra Kirana pun kembali berubah wujud menjadi keong mas. Keong mas Sementara, Pangeran Raden Inu Kertapati terus mencari putri Chandra Kirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun, kabar dari Chandra Kirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup. Karena keyakinan itulah membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya, yaitu Chandra Kirana. Akhirnya, penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Chandra Kirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukannya. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di
tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menggagap burung tersebut tahu di mana keberadaan Canda Kirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal petunjuk jalan tersebut adalah salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata, kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air, namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Canda Kirana lah yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Canda Kirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Canda Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Canda Kirana menjadi gadis yang cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Canda Kirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Canda Kirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun karena merasa takut karena merasa takut akan hukuman, ia melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda minta maaf kepada Canda. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Canda Kirana memutuskan untuk menikah. Mereka hidup bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.